Bacarudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Ia berasal dari keluarga yang cukup berada dan memiliki tradisi intelektual yang kuat. Sejak kecil, kecerdasannya, terutama di bidang fisika dan matematika, sudah terlihat menonjol. Namun, takdir menghadapkan tantangan awal ketika ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, meninggal dunia saat Habibie berusia 14 tahun. Kematian sang ayah menjadi titik balik dalam hidupnya. Ibunda, Era Tuti Marini Puspowardojo, mengambil peran ganda sebagai kepala keluarga dan memastikan pendidikan anak-anaknya tidak terganggu. Ini menanamkan pada Habibie nilai-nilai ketekunan, tanggung jawab, dan kerja keras. Ia menyelesaikan pendidikan SMA di Bandung dengan gemilang. Meraih ilmu di negeri orang, Jerman, 1955-1965. Pada tahun 1955, dengan semangat mengabdi pada bangsa dan dukungan penuh sang ibu, Habibie melanjutkan studi ke Jerman. Ia memilih jurusan teknik mesin dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, RWTH, Aachen. Kehidupan di Jerman tidak mudah. Ia harus menghadapi musim dingin yang keras dan keterbatasan biaya. Untuk menghemat, ia seringkali hanya makan roti dan susu. Habibie menunjukkan disiplin diri yang luar biasa. Ia tidak pernah absen dari kuliah dan lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan daripada di tempat hiburan. Pencapaian penting, Habibie lulus dengan predikat summa cum laude, terbaik, dari studi S1 dan S2-nya. Ia kemudian melanjutkan studi doktoralnya dan menciptakan fondasi teoritis yang dikenal sebagai teori Habibie, Habibie teori, atau faktor Habibie, Habibie factor, yang berkaitan dengan perhitungan keretakan sayap pesawat. Teori ini sangat penting dalam dunia penerbangan karena dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan pesawat, menghemat biaya jutaan dolar. Karir profesional dan pengorbanan, Jerman, 1965-1973. Setelah meraih gelar doktor, Dr. Ing, dengan predikat sempurna pada tahun 1965, Habibie memilih berkarir di industri pesawat terbang terkemuka di Jerman, Messerschmitt Bölkow Blohm, MBB. Kecemerlangannya membuat karirnya melesat cepat. Dalam waktu singkat, ia mencapai posisi Vice President dan Direktur Teknologi. Ia adalah satu-satunya orang Asia dan non-Jerman yang berhasil menduduki posisi penting ini. Ia dan istrinya, Hasri Ainun Besari, yang dinikahinya pada tahun 1962, membangun kehidupan mapan dan nyaman di Jerman. Secara materi, mereka memiliki segalanya. Namun, panggilan untuk mengabdi kepada tanah air selalu membisik dalam dirinya. Mengabdi untuk Indonesia, 1974 hingga akhir hayat. Pada tahun 1974, atas permintaan Presiden Soeharto, Habibie memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ini adalah pengorbanan besar. Ia meninggalkan posisi bergengsi, gaji fantastis, dan fasilitas mewah di Eropa, demi memulai dari nol di Indonesia yang infrastruktur industrinya masih sangat minim. Membangun industri strategis, kepulangan Habibie bertujuan untuk membangun industri strategis di Indonesia. Ia memimpin pengembangan IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara, yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil memproduksi pesawat terbang sendiri, termasuk yang terkenal, N250 Gatot Kaca. Mimpi untuk menjadikan Indonesia bangsa yang mandiri di bidang teknologi dirintisnya dengan penuh semangat. Peran di pemerintahan, perjalanannya berlanjut dengan berbagai jabatan tinggi, dari Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menristek, selama 20 tahun, Wakil Presiden, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga pada masa-masa paling krusial dan reformasi. Cinta sejati dan kehilangan, di balik semua pencapaian itu, kisah cintanya dengan Ainun menjadi inspirasi keabadian. Ainun adalah pendukung utamanya yang tak pernah lelah. Kehilangan Ainun pada tahun 2010 menjadi pukulan terberat dalam hidupnya. Kesedihan itu kemudian ia tuangkan dalam tulisan dan film, menjadi bukti bahwa sebesar apapun peran seseorang, ia tetaplah manusia yang memegang teguh cinta dan kasih sayang.